Hai semuanya, resep kali ini membuat kue dengan aroma pandan. Rasanya enak banget, lembut dan legit, wangi banget dari aroma pandan. Jajanan pasar legendaris satu ini sangat mudah dibuat, bahan-bahannya juga mudah didapat. Kreasi dadar gulung bentuk segitiga, tampilannya sangat cantik, pasti laris dijual. Cocok banget buat ide jualan. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. 200 gram gula merah diiris-iris halus. Masukkan ke panci. 100 ml air. Daun pandan. Setengah sendok teh garam. Masak hingga gula larut dan mendidih. Masukkan kelapa parut setengah tua. Masak hingga air gulanya menyusut. Untuk hasilnya, jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Matikan api, kemudian diangkat. 10 lembar daun pandan. Tambahkan air secukupnya. Di blender sampai halus. Kemudian disaring. Adonan kulit, 250 gram tepung terigu, 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 65 gram santan instan, dan 525 ml jus pandan. Supaya warna lebih cantik, aku tambahkan pasta pandan dan pewarna coklat secukupnya. Diaduk hingga rata. Supaya tidak ada yang bergerindil, sebaiknya disaring. Adonan putih, 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 120 ml air. Larutkan pewarna putih makanan dengan sedikit air panas. Diaduk hingga rata. Setelah rata kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam botol ujung lancip. Panaskan panci, oles dengan minyak goreng. Semprotkan adonan putih, panggang dengan api kecil. Panggang sebentar sampai permukaan atasnya kering. Tambahkan adonan hijau. Jika ingin berpori besar, oles dengan minyak goreng yang banyak. Jika ingin berpori kecil atau halus, oles tipis dengan minyak goreng. Panggang dengan api kecil hingga permukaan atasnya kering. Hasilnya banyak, sebentar kita isi dengan inti kelapa. Sangat lentur dan anti sobek. Tambahkan unti kelapa secukupnya. Dibentuk segitiga, cara melipatnya ikuti contoh. Dapat sekitar 20 kue dadar gulung. Cocok banget buat ide jualan nih Bun. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat.
Membuat camilan enak dari olahan tepung beras dan santan. Rasanya enak banget, tekstur lembut, kenyal, dan wangi. Cuma butuh sedikit bahan, dan cara membuatnya terbilang sangat mudah. Cocok banget buat acara kumpul dan cocok juga buat ide jualan. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. 200 gram gula merah. Gula merah pilih yang warna pekat, enak dan wangi. 1 sendok teh garam. 2 lembar daun pandan. 950 ml santan dari 1 buah kelapa. Dimasak hingga gulanya larut dan mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian diangkat dan biarkan hingga hangat. Loyang diolesi dengan minyak goreng. Untuk loyangnya bisa pakai semua jenis loyang. 200 gram tepung beras. 100 gram tepung tapioka. Masukkan cairan gula merah hangat sambil disaring. Diaduk hingga rata. Diaduk hingga rata. Nyalakan api, dimasak hingga agak mengental. Setelah mulai panas dan keluar gumpalan kecil seperti ini, matikan api dan diangkat. Kukusan sudah dipanaskan sebelumnya. Pindahkan ke loyang. Loyangnya aku alas dengan baking paper supaya mudah dikeluarkan. Buang buih pada adonan kue. Kukus selama 35-40 menit atau kukus hingga matang. Tutup kukusan sebaiknya dialas dengan kain supaya tidak menetes ke kue, disesuaikan dengan kondisi kukusan masing-masing. Setelah matang, matikan api kemudian diangkat. Untuk memastikan sudah matang atau belum, bisa ditusuk dengan lidi. Keluarkan kue dari loyang. Gunakan spatula untuk memudahkan mengeluarkan kue. Gunakan bantuan spatula untuk mengeluarkan kue. Potong-potong kue. Gunakan pisau plastik. Jika tidak punya pisau plastik, bisa gunakan pisau dapur dialas dengan plastik. Ambil sepotong kue, letakkan di atas daun pisang. Cocok buat ide jualan dan cocok banget buat acara kumpul
buat teman minum teh dan kopi. Dapat 20 potong kue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen dan di share. Terima kasih. Hai semuanya, membuat jajanan pasar enak, cantik, dan mudah dibuat. Kueku atau disebut juga dengan kue tok, dengan bahan dasar labu kuning. Selain tampilannya yang cantik, rasanya enak dengan tekstur kenyal dan lembut. Cocok banget buat ide jualan nih bunda. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. (200 gram kacang hijau kupas, cuci dan rendam selama 2 jam. Kemudian ditiriskan. 1 lembar daun pandan yang udah aku potong-potong. Dikukus hingga empuk. Setelah empuk dan matang, matikan api dan diangkat. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 200 ml santan. Di blender hingga halus. Tuang ke wajan. Tambahkan 120 gram gula pasir. Sejumput garam. 1 lembar daun pandan. Masak dengan api kecil hingga kalis dan bisa dipulung. Matikan api kemudian diangkat. Bulatkan masing-masing 20 gram untuk isian. (200 gram labu kuning dikukus. Dikukus hingga empuk. Matikan api, diangkat. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 60 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. Blender hingga halus. Tuang ke wadah besar. 300 tepung ketan tambahkan bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diuleni. Santan hangat tambahkan sedikit demi sedikit sambil diuleni. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Stop menambahkan santan jika dirasa adonan sudah bisa dipulung. Tekstur labu kuning kadar airnya berbeda-beda. Dari 200 ml santan tidak semuanya aku pakai, masih ada sisa. Bagi menjadi 22 bagian atau sekitar 30 gram per satu adonan. Pipihkan adonan kemudian tambahkan isian pasta kacang ijo. 20 gram isian pasta kacang ijo, 30 gram adonan kulit. Dibulatkan lalu agak dilonjongkan. Gunakan sarung buah untuk membentuk motif. Untuk membentuknya ikuti contoh. Sangat mudah guys, cuma ditarik dan sedikit dipelintir.
Hasilnya luar biasa cantik banget guys. Didihkan air kukusan sebelum mengukus. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Gunakan api sedang untuk mengukus kue. Sesekali dibuka tutup panci atau setiap 3 menit, supaya kuenya tidak melebar. Setelah matang dioles tipis dengan minyak goreng. Dapat 22 kueku. Cocok disajikan buat acara arisan, acara kumpul-kumpul dan ide jualan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semuanya, bikin camilan enak, manis dan legit. Olahan tape singkong dibikin kudapan enak. Kudapan ini berasal dari Bandung, namanya colenak, yang artinya dicocol enak. Cara membuat colenak terbilang mudah, dengan bahan sederhana, bisa untuk camilan keluarga, sajikan bersama teh atau kopi. Yuk ikuti cara membuatnya. 80 gram gula merah, 250 ml santan kekentalan sedang, 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 lembar daun pandan. Masak hingga gula larut. Karena banyak ampas dari gula merah, sebaiknya diangkat dan disaring dulu. Setelah disaring, tuang kembali ke panci. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan kelapa parut. Masak hingga air menyusut dan agak mengental. Matikan api kemudian diangkat. 600 gram tape singkong atau secukupnya. Pisah-pisahkan tape dari sumbunya. Tekan-tekan dengan garpu atau gelas. Ambil tape singkong secukupnya, kemudian dibentuk. Kamu bisa membuatnya bentuk bulat, lonjong ataupun segi empat. Sesuai selera kamu masing-masing. Panaskan 1-2 sendok makan margarin. Masukkan tape singkong. Panggang dengan api kecil. Panggang hingga kecoklatan.
Setelah kecoklatan kemudian dibalik. Setelah kedua sisi kecoklatan kemudian diangkat. Tuang unti kelapa ke wadah. Dapat 12 kue. Sajikan dengan unti kelapa. Enak, manis dan legit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.